Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Waskito, Sarjana Pendidikan, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG Daljab 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sehat yang sudah kita terima semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mas Jundi, Pak Ketua Kelas, untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ada. Ija. Target. Kenapa nggak masuk? Sakit. Sakit. Target saja ya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan dicek di sampingnya. Apakah ada kotoran? Kalau ada, tolong diambil. Nah, oke. Baik, sebelum kita mulai ke masuk materi kita pada pagi hari ini, ya, coba diperhatikan dan diingat kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin Pak Agus sudah menyampaikan materi tentang pengertian akuntansi, sejarah akuntansi, dan juga kualitas informasi akuntansi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana akuntansi atau informasi akuntansi dikatakan berkualitas? 1. Relevan. 2. Dapat dipahami. 3. Dapat diuji. 4. Netral. 5. Tepat waktu. 6. Dapat dibandingkan. Bagus. 7. Lengkap. Ya, 7 ya. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mas Nurrahman. Sebelum kita akan memulai materi kita hari ini, perlu saya ingatkan kita akan mempelajari tentang materi akuntansi kelanjutan dari kemarin. Ini penting. Akuntansi kenapa perlu dipelajari? Manusia tidak bisa lepas dari namanya manajemen keuangan. Makanya ini sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian punya usaha, itu tidak mudah namanya bangkrut. Kenapa? Nggak pernah tahu uangnya dipakai untuk apa. Maka perlu akuntansi untuk pencatatan. Ya, baik, saya akan tampilkan PPT saya untuk materi supaya kalian bisa jelas memperhatikan yang baik. Baik, saya akan tampilkan PPT-nya. Capaian pembelajaran. 1. Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. 2. Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran: melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi akuntansi sebagai sistem informasi melalui studi literatur, mengklarifikasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi, mengolah data dan informasi tentang akuntansi sebagai sistem informasi, menganalisis tentang akuntansi sebagai sistem informasi, menyimpulkan tentang akuntansi sebagai sistem informasi, menyajikan, mempresentasikan hasil penalaran tentang akuntansi sebagai sistem informasi melalui media lisan dan tulisan, serta mengembangkan sikap jujur, disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab sebagai karakter positif, serta mengembangkan budidaya atau mengembangkan budaya literasi, kemampuan kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi, atau 4C. Materi pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah
profesi akuntansi. Yang kedua, pemakai informasi akuntansi. Dan nilai karakter yang kita kembangkan dengan mempelajari materi pada hari ini, yang pertama adalah religius, berkebinekaan sosial, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Nah, sebagai untuk penguatan, kalian bisa menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel yang insya Allah senantiasa menebar kebaikan dan manfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pemakai informasi akuntansi dan profesi akuntansi. Materi kelas 12 semester gasal oleh Bapak Agus Waskito, Sarjana Pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pihak intern dan yang kedua adalah pihak ekstern. Pihak internal pemakai informasi akuntansi diantaranya adalah yang pertama, pihak internal adalah pihak yang berada di dalam sebuah perusahaan dan berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, pihak internal yang memakai informasi akuntansi adalah manajer. Manajer yang membutuhkan informasi akuntansi adalah orang yang sudah berada pada level manajemen puncak seperti CEO atau General Manager dan manajemen menengah seperti manajer keuangan dan manajer produksi. Informasi akuntansi dibutuhkan manajer sebagai panduan sebelum mengambil kebijakan. Misalnya, sebelum memutuskan menentukan harga suatu produk, manajer harus memastikan terlebih dahulu berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Sehingga dengan informasi keuangan, manajer bisa mengambil kebijakan yang tepat. Yang kedua adalah pihak ekstern, pemakai informasi akuntansi. Pihak eksternal, pemakai informasi akuntansi diantaranya adalah pemilik, investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemilik perusahaan. Pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Larry Ellison sebagai pemilik Facebook dan Larry Page pemilik Google sebagai contoh dari pemilik perusahaan. Yang kedua adalah investor. Investor adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Informasi ini penting karena akan menentukan keputusan investor di masa yang akan datang. Apabila kondisi keuangan perusahaan dinilai kurang menguntungkan, ada kemungkinan investor akan berpindah investasi ke perusahaan lain. Yang ketiga adalah karyawan sebagai pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dari eksternal. Bagi karyawan, dengan informasi keuangan yang ada, karyawan dapat mengetahui
prospek karir di masa yang akan datang. Karyawan juga dapat mengetahui besaran bonus yang ia terima, serta sebagai sarana evaluasi diri atas performanya. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dari pihak ekstern adalah kreditur. Kreditur merupakan pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan. Contoh, bank. Kreditur memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Jangan sampai ketika memberikan pinjaman, perusahaan atau bank tidak memperhatikan laporan keuangan. Dikhawatirkan perusahaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya kelak. Pemakai selanjutnya adalah pemasok. Pemasok merupakan penyuplai barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk menjalankan perusahaan. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. Pemakai selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini ditujukan untuk kelanjutan pelanggan akan terus menggunakan produk dari perusahaan tersebut atau tidak. Pemerintah dengan mengetahui informasi akuntansi, maka dapat mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Semakin tinggi keuangan atau harta dari perusahaan, maka tentu semakin tinggi pula besaran pajak yang harus dia bayarkan kepada pemerintah. Masyarakat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntan adalah ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Lalu, siapa saja yang termasuk profesi akuntansi itu? Ya, ada 4 profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan publik. Yang kedua, akuntan intern. Yang ketiga, akuntan pendidik. Dan yang keempat adalah akuntan pemerintah. Akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Ya, dia sebagai karyawan dan dibayar atau digaji setiap bulannya oleh perusahaan tersebut. Dia punya ikatan maupun kontrak maupun tetap. Pekerjaannya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan, dan lain-lainnya. Akuntan selanjutnya adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Ya, dia bekerja secara independen, tidak terikat dengan perusahaan, dan tidak digaji per bulan oleh perusahaan. Dia digaji atau dibayar karena pekerjaan yang dia lakukan untuk membantu kinerja dari perusahaan tersebut. Akuntan publik
juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituangkan dalam laporan keuangan auditan. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik biasanya berprofesi sebagai dosen atau guru. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti contohnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Contoh, Politeknik Keuangan Negara STAN, yaitu salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah, yang nantinya mereka akan dipekerjakan menjadi PNS ataupun abdi negara. Demikian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selalu tebar kebaikan, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk apa kok informasi akuntansi itu dibuat? Ada yang bisa jawab? Cahyono? Manajemen keuangan. Memanajemen keuangan. Boleh? Bagus. Yang lain? Topik coba. Kenapa harus dibuat laporan akuntansi, Pak? Supaya tidak bagus ini. Iya. Siapa yang memberi edukasi akuntansi? Sik ngajari akuntansi yang masyarakat itu siapa? Sik ngajari siapa? Yang kue-kue kabeh sik ngajari akuntansi siapa? Pak Guru. Betul. Jadi adakah profesi akuntansi? Ada. Bagus. Sekarang dengan cukup baik. Nah sekarang kalian saya akan bentuk menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok ya, sudah ya. Nah silakan kalian menentukan nama kelompok kalian. Nama kelompoknya adalah dari suku yang ada di Indonesia. Nama suku ya, bukan wilayahnya. Suku Jawa betul. Yeah. Silakan nama sukunya dan zel-zelnya. Oke. Nah, tugas yang kedua, perhatikan. Tugas yang kedua adalah silahkan diskusikan bersama kelompok kalian siapa saja pemakai akuntansi, informasi akuntansi. Dan yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan profesi akuntansi tersebut. Nantinya akan kalian presentasikan di tempat kalian duduk ya, secara bergantian setelah saya panggil suku-suku dari kalian semuanya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, silahkan dimulai dari sekarang berdiskusi. Saya tidak akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD lupa kok. LKPD kelompok ini nah, silahkan dibagi tugas.
Ada yang buat suku sebentar saja, yang lainnya mengerjakan dua itu. Sumbernya mana? Dari boleh internet, boleh dari modul yang sudah saya bagi kemarin. Ya, sudah ada semuanya. Baik, sudah semua ya? Sudah. Baik, bagus. Sekarang pemanasan dulu nih. Saya akan coba satu persatu saya tanya dulu. Dari kelompok pertama namanya apa? Suku Asmat. Suku Asmat. Baik, ya persiapan dulu. Yang lain persiapan ya. Baik. Saya panggil Suku Asmat. Suku Asmat. Beta, yes. Tepuk tangan untuk Suku Asmat. Kelompok kedua, kelompok apa namanya? Batak. Suku Batak. Baik, saya panggil Suku Batak. Rasbah. Yes. Rasbah. Yes. Oke, mulai tepuk tangan dulu. Kelompok yang ketiga, kelompoknya namanya apa sukunya? Jaya. Suku Jaya. Tepuk tangan untuk suku Jaya. Kelompok 4 suku apa? Suku Baduy. Baik, saya panggil suku Baduy. Ini mataku, kata kanan mataku, mata. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Sudah dikerjakan semuanya RKPD-nya. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu biar semangatnya muncul, biar tidak kaku, gitu ya. Baik, ada ice breaking siapa atau apa kata tokoh. Jadi kalian harus melaksanakan perintah saya, semua perintah saya, asalkan ada kata tokoh tersebut. Contoh, tokohnya adalah Soekarno ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sekarang baru kita mulai. Pemanasan. Serius. Kata Soekarno, pegang jidat kalian dengan satu tangan. Baik, terus. Kata Soeharto, turunkan. Ayo, kata siapa? Soeharto, bukan Soekarno. Nah, kata Soekarno, turunkan. Kata Soeharto, jentikan tangan sekali. Kata Soekarno, jentikan tangan sekali. Iya. Kata Soekarno, berdiri semuanya. Oke. Kata Soekarno, siap gak? Hormat gak? Ada kata Soekarno gak? Gak ada. Kata Soekarno, hormat gak? Kata Soekarno. Nah, sekarang tiba waktunya untuk masing-masing kelompok melakukan presentasi dari RKPD yang sudah saya kasihkan kepada kalian semua. Baik, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Menghadap ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suku Asmat akan mempresentasikan tentang pemakaian informasi akuntansi. Pemakaian informasi akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemakaian informasi semacam ini biasanya adalah di pimpinan perusahaan ataupun manajemen perusahaan. Yang kedua ada pihak ekstern, antara lain pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok data akan melanjutkan dari penjelasan pemakaian informasi akuntansi pada pihak eksternal. Kreditor memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk mengatur Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini ingin menjelaskan tentang profesi akuntan. Secara garis besar, akuntan dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah akuntan inter. Adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Pekerjaan meliputi audit inter, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan dan lainnya. Akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok Badui ingin menjelaskan tentang akuntan pemerintah dan akuntan pendidik. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK dan BPKP. Contoh, Politeknik Keuangan Negara STAN adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah. Akuntan pendidik adalah akuntan yang ditugaskan mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan akuntansi pendidikan biasa berprofesi seperti dosen dan guru. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang presentasi sudah. Sekarang ada game kecil buat kita semuanya untuk cari kelompok yang paling baik pemahaman materinya. Gamenya kita pakai kartu. Kita main kartu sekarang. Ya, main kartu. Nanti kartu saya yang pojok saya bagi satu-satu caranya. Saya akan berikan satu-satu untuk kalian jawab. Ya, untuk kalian jawab. Ada 2 kartu yang saya kasihkan, mohon maaf. Ada 2 kartu yang saya kasihkan untuk kalian siap jawab. Kalau nggak bisa menjawab, maka yang boleh menjawab adalah kelompok lain. Poinnya 10 kalau betul. Ya, caranya pegang kartu, dibaca dengan kencang, langsung saya kasih waktu 10 detik untuk membaca. Kalau nggak bisa, maka dikeroyok untuk kelompok lain. Paham ya? Ini ada babak pertama. Babak kedua, rebutan. Nah, baik, saya akan ambil kartunya. Saya kosong dulu. Remi ya. Nah, silahkan ambil, jangan dibuka, taruh di meja. Satu aja. Oke, taruh di meja dulu. Ambil. Satu aja, jangan dibuka. Bagus. Jangan dibuka. Ambil. Ya. Ambil. Jangan dibuka. Nah. Baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1, dibaca yang kencang. Ya, dibaca yang kencang, kemudian langsung dijawab sebisanya. Kalau nggak bisa, maka kasar lempar yang lain. Baik, saya mulai. 1, 2, 3, baca yang kencang. Sebutkan siapa saja pemakai informasi akuntansi. 10. Pemilik, 9. investor, karyawan. Ulangi. Pemilik, investor, karyawan. 3 doang. Ayo. 5, Kreditor, 4, ya. masyarakat, pemerintah pelanggan. Iya. Pemakai informasi akuntansi ada 7 ya. Internal. Yang pertama siapa? Manajer. Yang kedua eksternal. Itu
ada apa aja? Pemilik, Investor, investor, karyawan, kreditor, ya, masyarakat, karyawan dan seterusnya. Bagus. Kelompok 2, siap? 1, 2, 3. Apa manfaat akuntansi bagi pihak investor? Manfaat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. Investor. Betul? Ya, bagus. Aman kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Silakan saya 1, 2, baca. Sebutkan 4 profesi akuntansi. 1. Akuntan intern. 2. Akuntan publik. 3. Akuntan pemerintah. 4. Akuntan pendidik. Bagus, betul. Ulang. Kelompok terakhir. 1, 2, 3. Apa peran akuntan pendidik dalam akuntansi? Perannya adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntan pendidik biasanya berprofesi sebagai dosen atau guru. Ulangan semuanya. Nanti semuanya mendapatkan poin 10 ya? Nah, baik. Sekarang kita masuk ke babak kedua, yaitu babak rebutan. Silakan ambil 1. Ya, dari sini ya. Ini. Ya, 2. Ya. Terakhir. Ya, Pak. Yang ini saya kantongin dulu. Yang 4 saya bacakan. Silakan siap-siap untuk menjawab. Betul nilai 10, salah kurangi 5. Ya, siap ya. Soal pertama. Silakan disiapkan. Jelaskan tentang akuntan publik. Kelompok 3. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituang dalam laporan keuangan auditan. Iya, betul ya, akuntan publik. Jadi kalau akuntan publik itu dia tidak terikat dengan perusahaan, pocokan nanti pocokan. Jadi dibayar nek faktur nyambut gawe. Dia akan digaji kalau dia pas kerja doang. Kalau nggak kerja, dia nggak digaji. Betul. Kelompok 3 tambah poin 10. Pertanyaan kedua. Cepet-cepetan. Salah kurang 5. Jelaskan. Susah ini. Nanti aja. Pertanyaan yang kedua, saya ulangi. Apa manfaat akuntansi bagi kreditur? Finansi untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa manfaat akuntansi bagi manajer? Pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya, dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. Ya, betul. Jadi pemilik akuntansi itu butuh yang namanya informasi akuntansi, manajer. Buat apa? Untuk membandingkan. Kemarin saya laba sekian, besok sekian, kemarinnya lagi sekian, dibandingkan. Maju nggak ke perusahaan saya? Gitu. Apa? Ulangi. Jelaskan perbedaan
akuntan publik dan akuntan internal. Mbok ya. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Sedangkan akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Pertanyaannya adalah ya, siapa yang termasuk dalam akuntan pendidik? Akuntan pendidik biasanya berprofesi seperti dosen atau guru. Iya, betul kelompok 4, cuma 3 orang, tapi bisa. Tepuk tangan kelompok. Baik anak semuanya, game sudah dilangsungkan. Pemenangnya adalah kelompok 4. Insya Allah nanti bonusnya menyusul segera ya. Nah, selanjutnya materi yang kita bahas pada hari ini tadi adalah penting sekali. Ya, termasuk dari pemakai informasi akuntansi tadi ada 2 ya, internal dan eksternal. Kemudian yang kedua tentang profesi akuntansi. Betul, guru dosen itu sebagai penyampai materi akuntansi. Dan terakhir nak, ya, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baik semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah tersampaikan semuanya. Perannya luar biasa, bagus semuanya. Dan sekarang sebagai akhir adalah tugas. Ya, nanti akan saya berikan link tugas kepada Pak Ketua kelas untuk dibagikan lewat media sosial atau lewat grup WhatsApp kalian. Nanti link drive untuk kalian kerjakan di situ. Kita akan belajar selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya akan mempelajari tentang bidang-bidang akuntansi. Ya, itu adalah KD terakhir kita. Setelah itu baru kita masuk ke akuntansi. Nah, Pak Guru sampaikan kepada kalian semuanya untuk pembelajaran kita hari ini, tepuk tangan semuanya. Nah, sebagai penutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan untuk Mas Pak Ketua untuk mungkin berdoa dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Silakan Pak Ketua. Ya, berdoa mulai. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi